Rumah tangga Dai Kondang Abdullah Gimnastiar atau yang dikenal dengan nama AA Gim dengan istri pertamanya Ninih Mutmainah atau akrab disapa Teh Ninih kembali menuai sorotan publik. Entah apa penyebabnya, AA Gim kembali mengajukan gugatan cerai kepada Teh Ninih 10 Juni 2021 di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Sontak hal ini mengejutkan publik lantaran AA Gim baru saja menarik gugatan cerainya pada 17 Maret 2021 lalu. Lantas, benarkah pihak Teh Ninih belum mengetahui alasan kembalinya AA Gim mengajukan gugatan cerai? Teh Ninih digugat kembali sama Gim itu bisa saya pastikan benar, karena dari perwakilan keluarga Teh Ninih juga sudah menghubungi, sudah ke kantor, sudah bercerita bahwa yang akan mengajukan gugatan AA lagi, seperti itu. Informasi yang kami terima itu gugatan tuh kalau nggak salah baru kemarin diajukan gugatan, seperti itu. Jadi kalau detail kenapa kemarin digugat, dicabut, sekarang digugat, detailnya kami pun tidak tahu. Cuman kalau ditanya sudah pernikahan 20 tahun kurang lebih ya betul, cuman ya yang perlu kami tahui bahwa pasti cuma sama mereka yang tahu apa yang sedang terjadi di keluarganya tersebut. Kami pun secara detail nggak tahu, kami hanya mewakili untuk persidangan saja, mewakili Teh Ninih. Jadi kalau apa yang terjadi di dalam, permasalahan apa, penyebabnya apa, atau ada berita-berita lain, kami pun nggak bisa memastikan, karena dari pihak Teteh pun bisa dibilang sangat-sangat membatasi ke kami pun bahwa ya itu mah aib keluarga. Kalau kemarin alasan kenapa, posisikan adalah AA yang sedang mengajukan gugatan kemarin. Jadi alasan itu bisa dilihat dari gugatan AA kemarin. Cuman saya lupa isi gugatannya seperti apa, kalau tidak salah itu hanya bahwa sudah tidak ada kecocokan. Nah, jadi pas kemarin debut lagi, ya sudah, nggak jadi. Cuman kan sekarang diajukan lagi gugatannya, ya kami belum tahu alasannya apa, karena alasan perceraiannya pasti ada dalam gugatan. Jadi kami belum menerima panggilan sidang, kami belum menerima kopi dari gugatan, jadi alasannya seperti apa kami belum tahu, karena ada dalam gugatan dan gugatannya belum kami terima, seperti itu. Lebih kayak pokoknya ini masalah saya, tolong wakili saya. Alasannya kenapa bercerai, lihat gugatan dari AA, sudah. Jadi kalau ditanya apa yang sebenarnya terjadi pun kami tidak tahu, dan bahkan kami pun mau nanya pun kayak Teteh sudah sebegitu memberi border, jadi sudah memang itu aib keluarga, aib antara pasangan gitu kan. Jadi buat kami ya sudah itu aib, ya udah kami pun tidak nanya saking keponya, saking pengen tahunya, enggak. Jadi ya sudah, apa yang Teteh sampaikan bahwa tolong didampingi saya di pengadilan, sudah sebatas itu aja berdasarkan surat kuasa gitu. Di balik drama tarik ulur gugatan cerai yang dilayangkan oleh AA Gim, ternyata terungkap bahwa AA Gim sebenarnya memang telah menalak 3 Teh Ninih sejak Juni 2020 silam. Namun AA Gim diduga menggantungkan perceraiannya. Bahkan menurut pengakuan kuasa hukum Teh Ninih bahwa telah setahun ini Teh Ninih menunggu kepastian tentang kejelasan statusnya dan kepastian perceraiannya dengan AA Gim. Dan benarkah kini Teh Ninih sudah tak lagi tinggal bersama AA Gim? Buat saya Teh Ninih itu sosok perempuan, sosok wanita yang sangat luar biasa, sabar, dan sangat tahu apa yang disebut dengan aib keluarga, sangat tahu apa yang perlu disampaikan ke kami selaku kuasanya, sangat pada posisinya yang buat kami itu wah panutan sekali Teh Ninih. Terus tapi kalau tadi Mas tanya tanggapannya mengenai gugatan ini dicabut, digugat lagi, karena Teh Ninih itu sudah ditalak dari bulan Juni 2020. Jadi kalau sekarang bulan Juni itu sudah setahun Mas nunggu perceraian secara negara. Karena kalau secara Islamnya sudah 1 tahun lalu, mungkin bisa dibilang dari bulan Juni 2020. Jadi kalau tadi Mas bilangnya nggak ngegantungin gitu atau udahlah cerai aja, ya pastinya seperti apa yang ada di dalam hati Teh Ninih yang tahu. Cuman
kami menyampaikan apa yang Teteh sampaikan kami bahwa talak itu sudah terjadi dari bulan Juni 2020. Ini itu ditalak di bulan Juni 2020. Tanggalnya tanggal berapa? Saya lupa. Nah, setelah ditalak itu, Teh Nini masih tinggal di Bandung. Itu kurang lebih selama 3 bulan, bisa dibilang masa idah lah. Diam di Bandung 3 bulan. Lalu kalau saya nggak salah di bulan September, Teh Nini pergi meninggalkan Bandung. Ketika sudah selesai masa idahnya 3 bulan, Teh Nini pergi meninggalkan Bandung. Masih, kalau nggak salah masih di Jawa Barat, dengan keluarganya di Jawa Barat. Jadi udah ninggalin rumah dari bulan September 2020, bisa bilang seperti itu. Ada bicara apa, Teh Nini lebih kayak tolong dampingi saja, saya digugat lagi, tolong dampingi supaya permasalahan ini segera selesai berdasarkan putusan pengadilan. Jadi tidak ada hal yang sifatnya menggantung-gantungkan lagi. Justru lebih enak ketika pengadilan memutus atau mengabulkan gugatan, lebih ada kepastian hukum gitu terhadap rumah tangga, seperti itu, Mas. Bisa dibilang yang Teteh pengen itu ya sudah, selesaikan saja perceraiannya kalau memang digugat, tidak memikirkan yang lain supaya lebih ada kepastian hukum ketika memang negara mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pihak A, seperti itu. Kalau mediasi sebenarnya bagusnya sih prinsipalnya ya antara A sama Teteh. Dan nggak tahu ya, Mas, isi hati orang, ternyata Allah membolak-balikan keadaan, tiba-tiba di mediasi tiba-tiba jadi damai, atau di mediasi memang bulat dengan keputusan untuk bercerai. Jadi makanya bagusnya sih mediasi memang pihak dari AA-nya langsung dan Tetehnya langsung yang datang, seperti itu. Sebelum mengajukan gugatan cerai pada 10 Juni kemarin, media sosial sempat dihebohkan dengan kemunculan putra AA Gim dan Teh Nini, Muhammad Gaza Al-Ghazali, yang menuliskan curahan hati terdalamnya, serta kondisi rumah tangga yang dijalani Teh Nini dan AA Gim. Dalam unggahan tersebut, putra Teh Nini itu juga membeberkan sejumlah perlakuan AA Gim terhadap ibunya dengan menulis seperti berikut ini. Hampir 1 tahun terlewati, tepatnya 1 minggu sebelum hari pernikahan kami. Berat tanpa kehadirannya. Namun apa daya, ketika sebuah kalimat terlontar, buat apa dia hadir? Seolah lidahku beku untuk menjawabnya. Untuk apa seorang ibu hadir di pernikahan putranya? Menurut Anda, apakah jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut? Seandainya aku bisa menjawab dengan, maaf, untuk apa Bapak hadir? Niscaya akan kujawab demikian. Tapi begitulah ibuku, entah di sudut surga sebelah mana ia dilahirkan, entah di mana ia menyembunyikan kedua sayapnya. Mengalah dan selalu mengalah, itulah pilihannya. Sontak ungkapan hati putra Teh Nini ini pun memantik berbagai macam reaksi. Tak sedikit warganet yang menghujatnya hingga disebut anak durhaka lantaran dianggap membuka aib keluarga ke publik. Namun di sisi lain, mungkinkah sebagai anak Al-Ghazali tak bisa lagi menutup rapat kepedihan hatinya karena ibundanya diperlakukan demikian? Lantas, benarkah keputusan AA Gim menggugat cerai Teh Nini dikarenakan unggahan anaknya di sosial media? Dan seperti apa juga sosok AA Gim di mata orang-orang yang mengenalnya? Keluarga yang sangat bertanggung jawab ya. Tapi kalau untuk menjawab sosok kepribadian untuk keluarganya itu bukan kapasitas saya juga. Karena urusan keluarga itu emang rumah tangganya masing-masing ya. Saya hanya cukup mendoakan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang diridhoi oleh Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat, seperti itu. Ya benar atau tidak itu hanya Allah yang bisa memberikan penilaian baik dan benarnya. Kalau kita sebagai manusia sesama pada guru kami ya bisa mendoakan yang terbaik, seperti itu. Guru saya khususnya AA Gim, semua AA Gim diberikan kekuatan, iman, Islam, kemudian diberikan istiqomah, memberikan pemimpin umat di Indonesia ini, memberikan teladan, memberikan kebahagiaan dan inspirasi pada santri-santri, kepada masyarakat sekitar, dan khususnya kepada keluarga AA. Semoga AA diberikan kekuatan, sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan solusi yang terbaik, memberikan hal-hal yang sangat
inspirasi untuk masyarakat gitu. Menurut saya dalam keluarga sungguh bagus sekali ya, karena dia program juga mengeluarkan buku Sakinah Mawaddah Warahmah zaman dulu itu sempat melejit dan eksemplar terjual bagus itu. Menurut saya memang jadi panutan bagi keluarganya. Itu mah tidak kewajiban seorang ayah dan seorang guru sekaligus dia menjadi panutan buat keluarganya itu sendiri.